Manga Bakuatan Windbreaker episode yang ke-13-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman yang pertama ini, kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai jalannya pertarungan penentuan yang nantinya akan dilakukan oleh Sakura, Suga dan juga Kiryu melawan sekelompok berandalan lain yang kebetulan pada saat ini sedang mengepungnya, serta mereka pun juga sudah berniat untuk dapat mengalahkan anak-anak dari sekolah Furin. Namun, menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Sakura pun sama sekali tidak gentar. Karena faktanya, dia pun justru malah menantang mereka semua untuk bisa langsung maju secara bersama-sama supaya jalannya pertarungan ini bisa jadi cepat selesai. Sementara itu, Suga dan juga Kiryu yang kebetulan saat itu sudah bersiap juga, kini mereka pun secara bergantian mulai bertanya seperti ini kepada Sakura. Sakura, bukankah saat ini dirimu masih terluka akibat pertarungan yang kalian lakukan kemarin ketika berduel melawan Togame dari geng sisi Toren? Mendengar ucapan itu dari Sugairu, Sakura pun segera menjawabnya. Hah? Apa yang kau katakan? Saat ini aku sama sekali tidak terluka. Jadi, ayo cepat kita mulai saja. Nah, melihat respon yang baru saja dikeluarkan oleh Sakura Haruka, Suga dan juga Kiryu, maka beberapa dari berandalan itu akhirnya mulai berteriak dan juga berkata seperti ini kepada mereka. Woi Furin, kami tidak peduli dengan yang namanya pelindung kota. Jadi jangan pikir kalian bisa menghajar kami ataupun bisa mengalahkan kami. Karena faktanya jumlah dari kami jauh lebih banyak daripada kalian. Oleh karena itu, jika kalian ingin berpura-pura menjadi pahlawan, maka tentu saja kami pun akan meladeninya. Di momen inilah mereka pun tanpa pikir panjang, akhirnya seketika langsung berlari bersama-sama menuju ke arah dari Sakura, sambil mengepalkan tinju mereka dengan niat untuk dapat menghantam kepala dari para anggota Bofurin. Walaupun pada awalnya Sakura dan juga Kiryu mampu merespon dengan cepat semua serangan dari para berandalan itu, tapi ternyata sebuah kejadian yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi dari sudut pandang Sugairu. Karena pada panel ini, Suga pun tiba-tiba saja seketika langsung menjadi terpental dengan sangat jauh sekali, akibat terkena satu buah pukulan dari tangan kanan yang saat itu dilayangkan kepadanya. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Sakura dan juga Kiryu tentu saja menjadi sangat terkejut. Hingga di saat yang bersamaan itu, Sakura pun mulai bertanya kepada Sugairu. Woi, tadi dirimu sempat khawatir kepadaku. Tapi kenapa justru malah kau sendiri yang berhasil dihantam oleh berandalan itu hingga menjadi terjatuh seperti itu? Mendengar pertanyaan dari Sakura, Suga pun seketika langsung bangun. Lalu di momen yang sama itu, dia pun mulai menjelaskan kepada kita semua. Dengar, aku selalu dengan sengaja membiarkan para lawan-lawanku untuk dapat mengajarku lebih dulu ketika kita sedang bertarung. Barulah aku akan membalasnya dengan menggunakan gerakannya mencolok. Di momen inilah, Suga pun tanpa pikir panjang, akhirnya segera menghampiri tubuh dari para berandalan itu. Lalu dengan cepat, dia pun segera membanting orang itu menuju ke arah belakang dengan menggunakan gerakan bantingan yang disebut dengan German Suplex. Tidak hanya itu, karena setelah melakukan gerakan tersebut, Suga pun kini kembali melanjutkan semua perkataannya lagi kepada kita. Biarkan lawan menunjukkan taringnya lebih dulu. Barulah aku akan membalasnya dengan pesonaku. Karena kenyataannya itulah moto dari hidupku. Nah, mulai dari sanalah jalannya pertarungan 3 orang melawan satu geng itu terus berlangsung menjadi semakin memanas. Di mana pada halaman yang berikutnya, kini giliran dari Sakura Haruka yang mulai menunjukkan kehebatannya lagi tepat di hadapan kita semua. Mengingat pada momen ini, Sakura pun dengan cepat akhirnya langsung membalikkan badannya. Lalu tanpa banyak basa-basi, dia pun segera melancarkan satu buah teknik tendangan berputar lagi dengan gerakan yang seperti ini. Kemudian setelah Sakura berhasil mengalahkan beberapa dari mereka, maka yang selanjutnya adalah giliran dari Kiryu untuk dapat menunjukkan taringnya juga. Di mana pada halaman yang berikutnya, kita pun bisa melihat sama-sama teknik bela diri dari Kiryu, yaitu teknik bela diri Tai Chi, yang sebenarnya hampir mirip dengan teknik bela diri Aikido yang digunakan oleh Suho Hayato. Sederhananya, Kiryu hanya bertarung dengan cara bertahan. Mengingat Kiryu tidak pernah mencoba untuk dapat menghajar para lawannya dengan menggunakan teknik tendangannya ataupun dengan kepalan tinjunya. Sebagai gantinya, Kiryu bertarung dengan menggunakan telapak tangannya saja. Di mana di dalam praktiknya, Kiryu selalu menghempaskan dan juga melemparkan tubuh dari para berandalan itu menuju ke arah dari Sakura Haruka dengan menggunakan pukulan dari telapak tangannya. Barulah Sakura yang bertugas untuk dapat menghajar mereka semua ketika berandalan yang dilempar oleh Kiryu sudah mendarat tepat di lokasi dari Sakura.
Melihat kejadian itu di depan matanya, Nirei yang nampak sangat penasaran akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada Suo. Suo, kenapa Kiryu sama sekali tidak mencoba untuk bisa memukul mereka semua? Apakah saat ini Kiryu sedang bermain-main? Mendengar pertanyaan tersebut dari Nirei, Suo pun dengan cepat akhirnya langsung menjawabnya. Tidak, dia bertarung seperti itu karena ada wanita di sini. Jadi pada dasarnya, dia tidak ingin terlihat buruk di hadapan dari para wanita. Ditambah, dia juga tidak ingin ada para berandalan lain yang nantinya bisa lolos serta mencoba untuk menangkap wanita ini lagi. Oleh karena itu, aku pun sekarang akan memberitahu Kiryu. Kiryu, kau tidak perlu khawatir. Karena saat ini aku ada di belakang, maka perempuan ini akan aman bersamaku. Sementara itu, respon yang sangat berbeda justru sekarang malah terlihat dari sudut pandang Sakura dan juga dari sudut pandang Sugairu. Di satu sisi, Sakura pun nampak terlihat kesal. Karena sejak tadi, Kiryu selalu melemparkan tubuh dari para berandalan ini menuju tepat ke arahnya. Sedangkan di sisi lain, Suga justru malah terlihat sangat bersemangat. Hingga di saat yang bersamaan, dia pun malah berkata seperti ini kepada Kiryu. Oi, Kiryu, aku juga mau diberikan jatah. Oleh karena itu, ayo lempar mereka semua kepadaku juga. Supaya aku bisa menghajar mereka dan juga membanting tubuh dari mereka semua dengan menggunakan gerakan yang paling keren. Menariknya, tepat ketika Kiryu, Suga dan juga Sakura saat itu justru malah terlihat sedang bercanda dan juga sedang bermain-main. Maka pada halaman yang sama tersebut, salah satu anggota dari berandalan itu akhirnya berhasil lolos dari mereka bertiga. Lalu dengan cepat, dia pun langsung berlari menuju ke arah dari Maki yang saat ini berdiri di belakang tubuh dari Nirei. Dengan sebuah tujuan untuk dapat menculik Maki lagi ketika mereka semua saat ini sedang lengah. Melihat hal itu di depan matanya, Suo pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun akhirnya langsung berjalan maju. Lalu, ketika berandalan itu sudah mendekat, maka Suo pun langsung mengeluarkan gerakan dari teknik bela dirinya yang disebut dengan Sumi Otoshi. Akibatnya, tubuh dari berandalan itu akhirnya langsung berputar di udara. Sebelum pada akhirnya, dia pun seketika langsung jatuh dan juga tumbang pada saat itu juga. Nah, semua momen baku hantam yang dilakukan oleh mereka berempat terus berlangsung selama beberapa saat. Hingga pada halaman yang berikutnya, atau tepatnya setelah beberapa kali melancarkan teknik tendangan terbangnya dan juga mengeluarkan gerakan bantingannya. Kini, kelompok dari para berandalan itu akhirnya mampu dikalahkan dengan sangat mudah. Sampai tidak ada satupun dari mereka yang sekarang mampu bangkit kembali. Di momen inilah, Sakura pun dengan cepat akhirnya mulai berkata kepada Kiryu. Haha, ternyata ucapanmu memang benar. Bahwa dengan cara melempar semua menuju ke arahku, maka jalannya pertarungan ini bisa berakhir dengan sangat cepat. Sementara itu, Suga yang saat ini masih nampak sangat bersemangat, akhirnya langsung menyambung ucapan dari Sakura barusan. Sakura, karena kita sudah menang, maka ayo cepat ucapkan moto dari Genbo Furin. Mendengar perkataan itu dari Sugairu, Sakura pun menjadi kebingungan. Karena faktanya, dirinya belum mengerti apa yang baru saja dikatakan oleh Sugairu. Oleh karena itu, Nirei yang saat ini ada di dekatnya, akhirnya langsung membantu Sakura dengan cara berkata seperti ini kepada Suga. Suga, Sakura adalah anak baru yang datang dari kota lain. Jadi sepertinya, Sakura masih belum hafal moto dari sekolah kita. Oleh karena itu, maka bagaimana jika dirimu saja yang mulai mengucapkan moto dari Genbo Furin? Menyaksikan penjelasan dari Nirei tersebut, Suga pun seketika langsung sepakat. Hingga tanpa pikir panjang, Suga pun langsung berteriak dengan sangat kencang sambil berkata seperti ini. Mereka yang membuat orang lain menjadi terluka, mereka yang membuat kerusakan di kota ini, dan juga mereka yang memiliki kejahatan di dalam hatinya, semuanya akan dikalahkan dan juga akan diajar oleh Genbo Furin tanpa terkecuali. Mendengar ucapan itu dari Suga, Sakura pun akhirnya langsung sadar bahwa moto yang dikatakan oleh Suga barusan ternyata sama persis dengan sebuah moto yang dulu pernah dikatakan oleh Toma Hiragi. Sementara itu, respon yang sangat berbeda kini pun juga terlihat dari sudut pandang Kiryu. Di mana pada halaman yang berikutnya, Kiryu pun langsung berjalan dengan cepat menuju ke arah tubuh dari salah satu berandalan itu. Lalu dengan tenang, dia pun mulai menghampirinya dan juga berkata seperti ini kepada dirinya. Woi, jika dirimu masih bisa bangun, maka lebih baik gunakan kekuatanmu itu untuk bisa pergi dari lokasi ini. Lalu, ingatlah baik-baik bahwa jangan pernah mencoba mencari masalah dengan para anggota dari Genbo Furin. Karena jika itu terjadi, maka kami semua tidak akan pernah tinggal diam dan kami pun nantinya akan mencari dirimu lagi. Mendengar ancaman tersebut dari Kiryu, dia pun seketika langsung menjadi ketakutan. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun langsung berlari untuk dapat meninggalkan lokasi tersebut.
Nah, dengan ini, maka pertarungan di perbatasan kota Furin yang dilakukan oleh mereka bertiga sekarang sudah selesai. Oleh karena itu, perempuan yang baru saja diselamatkan oleh Kiryu ini akhirnya seketika langsung pamit untuk bisa pergi dari lokasi itu juga. Nah, disinilah poin menariknya. Karena di saat perempuan itu sudah pergi, maka Sakura, Kiryu, dan juga Suga akhirnya kini mulai saling memuji. Mengingat setelah menjalani pertarungan ini bersama-sama, maka mereka pun jadi bisa paham dan juga jadi bisa mengerti mengenai sehebat apakah kekuatan dari mereka semua. Bahkan, Kiryu pun sampai berkata seperti ini kepada Sakura. Baguslah, dengan begini aku jadi bisa lebih mengenalmu. Sebelum waktu penentuan dari ketua kelas sebentar lagi akan segera diputuskan. Oleh karena itu, maka bagaimana jika kita semua membuat sebuah grup WA? Dan mari saling bertukar nomor satu sama lain. Mengingat mulai dari sekarang kita adalah teman. Walaupun pada awalnya Sakura terlihat sangat malu-malu, namun setelah dipaksa oleh Kiryu, maka Sakura pun akhirnya mau menurut. Sehingga jumlah teman dari Sakura perlahan akhirnya kini mulai bertambah. Dengan begini, maka langkah dari Sakura untuk bisa menjadi penerus dari Umemiya, sekaligus orang nomor satu di sekolah Furin, tentu saja menjadi semakin dekat. Scene pun kini kembali berpindah. Setelah 1 hari berlalu, kita pun kini seketika langsung diperlihatkan sebuah momen interaksi menarik yang dilakukan oleh Sakura Haruka ketika dirinya sudah masuk kelas lagi. Di mana pada halaman ini nampak kemunculan dari anak-anak kelas 2 yang ada di sekolah Furin. Yang pertama yaitu Enamoto, kemudian yang kedua adalah Kusumi, serta yang ketiga adalah Renkaji. Mereka adalah anggota dari fraksi Tamon, alias fraksi penjaga gerbang utara yang dipimpin oleh seorang jenderal perang bernama Tomahiragi. Di momen inilah, Enamoto pun akhirnya langsung berdiri di depan kelas sambil berkata seperti ini kepada mereka semua. Dengar, kami anak kelas 2 akan menjadi mentor kalian. Oleh karena itu, cepat putuskan sekarang juga siapakah di antara kalian yang nantinya akan menjadi ketua kelas dan juga wakil ketua kelasnya. Mendengar pertanyaan itu dari Enamoto, Suo pun seketika langsung mengangkat tangannya. Lalu dengan polosnya, dia pun segera menuju ke Sakura sambil berkata seperti ini kepada Enamoto. Baiklah, kupikir Sakura sangat cocok untuk bisa menjadi ketua kelas kita. Nah, ucapan itu pun seketika langsung disambung oleh beberapa orang temannya yang lain, yaitu Sugairu, Kiryu, dan juga Nirei. Bahkan tanpa pikir panjang, Suga pun langsung berkata dengan lantang kepada semua teman-temannya. Sakura adalah orang yang keren. Karena sejak hari pertama datang ke kota Furin, kau sendiri sudah menunjukkan kehebatanmu dan juga kemampuanmu. Jadi tanpa kau sadari, dirimu pun saat ini memiliki banyak sekali pengikut. Walaupun kenyataannya, kau sendiri sama sekali tidak pernah memintanya. Mendengar ucapan dari teman-temannya itu, Sakura yang nampak sangat terkejut, akhirnya langsung berdiri dan juga berteriak menuju ke arah mereka semua. Hah? Kenapa justru malah memilih diriku? Padahal, tugas sebagai ketua kelas lebih cocok jika dilakukan oleh Sugusita. Karena sejatinya, dialah yang sangat ingin sekali untuk bisa menjadi seperti Umemiya. Mendengar perkataan dari Sakura itu, Sugu pun langsung menolaknya. Karena pada dasarnya, Sugu sama sekali tidak suka untuk bisa melakukan tugas seperti itu. Nah, semua momen tunjuk-tunjukkan ini terus berlangsung selama beberapa saat. Hingga pada halaman yang berikutnya, semua anak-anak berdandanan lain yang ada di kelas itu akhirnya seketika langsung setuju. Serta mereka semua pun langsung berkata seperti ini kepada Sakura. Dengar Sakura, 5 orang anak terkuat yang ada di dalam kelas ini, semuanya telah berani menunjukmu sebagai seorang pemimpin. Jadi berdasarkan hal itu, maka kami pun juga ikut setuju. Oleh karena itu, terimalah pekerjaan ini dan juga jadilah ketua kelas kami. Mengingat pada dasarnya, apapun yang nantinya akan kau lakukan, kami pun akan tetap mendukungmu. Nah, melihat dan juga menyaksikan semua keributan yang ada di dalam kelas ini, salah satu dari murid kelas 2 yang saat ini sudah tidak sabaran, akhirnya langsung berteriak menuju kepada mereka semua. Woi, berisik kalian. Kalau begitu, aku saja yang memutuskan bahwa pemimpin dari anak-anak kelas 1 ini adalah si rambut putih itu. Jadi, karena saat ini kita sudah selesai, maka ayo kita pergi menuju ke tempat lain lagi. Mendengar ucapan dari orang tersebut, Sakura pun malah menjadi semakin emosi. Sampai tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung protes menuju kepada Enamon dengan berkata seperti ini kepadanya. Woi, orang besar, kau ini adalah pemimpin dari angkatan yang kedua. Lalu, kenapa dirimu malah membiarkan dia memutuskan dengan sesuka hatinya seperti ini? Di momen tersebutlah, Enamon yang terlihat kebingungan, akhirnya mulai menjelaskan kepada Sakura. Hah? Apa yang baru saja kau katakan? Aku bukanlah ketua kelas dari fraksi Tamon.
Karena sejatinya, pemimpin dari fraksi Tamon pada angkatan yang kedua adalah orang itu. Dia adalah Renkaji, sekaligus orang terkuat nomor 1 pada angkatan yang kedua. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.